Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan mendapatkan pengertian-pengertian surgawi lewat pembacaan, pengupasan, dan perenungan firman Tuhan yang rutin dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur nasional. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana api Tuhan menyambar Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, anak-anak Imam Harun. Maka pertemuan hari ini kita membahas tentang masih dalam rangka kesucian, kemurnian, dan kekudusan umat Allah. Yaitu yang berhubungan dengan makanan yang haram dan makanan yang tidak haram. Atau binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Di dalam Imamat pasal yang ke-11. Nah, kelanjutannya seperti apa, saudara? Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, membuka mata rohani kita, supaya kita mengerti dengan benar apa yang Tuhan ingin umatnya lakukan, saudara dan saya lakukan, supaya menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Dia, sehingga berkat-Nya melimpah buat kita semuanya. Mari kita hampiri Tuhan, kita datang dengan penuh kerinduan. Biarlah kita seperti sebuah bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Biar kita seperti bejana yang siap diisi oleh Tuhan. Oleh firman, oleh air hidup, oleh roti hidup itu. Mari kita datang kepada Dia, membawa hidup kita. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu, yang lapar akan kebenaran-Mu. Kau isi bejana kami, penuh melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami, menyenangkan-Mu Yesus. Itulah kerinduan kami, mengagungkan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami, ya Tuhan. Sebab kami mengasihi Engkau, Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami satu-satunya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kami ya Tuhan, tujuan hidup kami hanya satu, yaitu menyenangkan hati-Mu. Bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan? Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menjadi pelaku-pelaku firman. Maka itulah hal yang paling disukai Tuhan dari umat-Nya. Bapa, kami tidak dapat melakukan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu tuntunan Roh Kudus. Dan terima kasih malam hari ini. Engkau sudah mengurapi kami. Engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sehingga kami boleh membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dan Roh Kudus yang akan menuntun kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Kita melanjutkan pembelajaran kita saudara dari Imamat pasal yang ke-11. Alkitab kita halaman 118. Imamat pasal yang ke-11. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis kelakuan, kehidupan, tindakan kudus supaya dilayakkan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Apa itu? Tentang membedakan mana yang kudus, mana yang layak, dan mana yang tidak layak atau tidak kudus. Dan hal ini kita belajar tentang makanan atau binatang yang dikonsumsi, yang haram dan yang tidak haram. Yang tidak dibolehkan Tuhan dan diperbolehkan Tuhan. Nah, mari kita baca dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat 1-3 saya bacakan terlebih dahulu saudara. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Nah, ini sebagai pengantar saudara, ini sebagai salah satu permulaan bagaimana Allah menyatakan ada binatang yang boleh dimakan dan ada binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, artinya ada yang haram dan ada yang tidak haram. Begitu.
Nah kalau kita baca selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-43, itu diuraikan saudara. Mana binatang yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Nah tujuannya apa? Garis besarnya ada di ayat 44 sampai 47. Mengapa Allah menetapkan hal ini? Ya, Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 47. Ini tujuannya. Ayat 44. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan yang merayap di atas bumi. 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. 46. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. 47. Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi dari apa yang kita pelajari ini saudara, ada sebuah pengertian dari Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Apa itu? Salah satu pusat perhatian Tuhan melalui berbagai ulasan di kitab Imamat ini saudara, itu tentang ritual persembahan kurban untuk penyucian. Ritual untuk persembahan kurban untuk penyucian, termasuk juga tentang makanan. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel lewat Musa dan Harun agar dapat membedakan apa yang kudus dari yang tidak kudus, apa yang tahir dan dari yang najis. Ini maksudnya. Nah, pasal yang ke-11 nanti sampai dengan pasal 16 itu membicarakan berbagai peraturan mengenai apa saja yang disebut haram dan halal, tajir dan najis, yang memuncak nanti pada peraturan mengenai hari raya pendamaian di pasal yang ke-16. Dan inilah ritual pentahiran bagi seluruh umat Israel. Korbannya tidak bercacat celah, imamnya tidak bersalah, dan makanannya juga makanan yang tidak haram. Artinya yang tahir. Nanti di dalam budaya bangsa Israel saudara, nanti ada makanan yang kosher gitu. Makanan kosher itu makanan yang dikuduskan, yang ditahirkan, ya, yang ditahirkan. Nah dari sini kita bisa melihat Allah menetapkan ini yang boleh dimakan, artinya ini yang tahir, dan ini yang tidak boleh dimakan, ini yang haram. Tujuan Tuhan menyatakan ini adalah supaya engkau taat kepadaku dan engkau menjaga hidupmu, supaya engkau berkenan kepadaku dan kudus, sebab aku adalah kudus. Berapa kali tadi disebutkan? Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadilah kudus sebab aku kudus. Ini tujuannya. Termasuk apa saudara? Makanan. Ya, termasuk makanan. Nah, Tuhan memberikan sebuah pengertian itu. Di ayat yang kedua sampai 23 saudara. Kalau kita baca selanjutnya ya. Ayat 2 sampai 23. Itu berbicara tentang berbagai binatang haram dan halal. Itu ayat 2 sampai 23. Sementara ayat 24 sampai 28 itu berisi mengenai berbagai binatang yang bangkainya itu dapat menajiskan umat Allah, umat Israel. Nah ini yang satu, mana yang tahir, mana yang tidak tahir. Mana yang haram dan mana yang halal. Itu ayat 2 sampai 23. Tetapi khusus ayat 24 sampai 28
tentang bangkai binatang yang tidak boleh disentuh. Tidak boleh kena kepada bangsa Israel. Sebab kalau mereka menyentuh atau kena pada binatang itu yang tidak tahir itu, binatang bangkainya yang tidak tahir itu, maka mereka juga najis di hadapan Tuhan. Nah, apa pengertiannya, saudara? Mari kita pelajari. Yang pertama, binatang haram adalah binatang yang memiliki, kalau kita pelajari ya, itu cara hidup yang tidak konsisten dengan alam ini. Apa itu? Misalnya, sejenis binatang amfibi seperti katak yang tinggal di dua dunia, baik di air maupun di darat. Itu disebutkan. Tidak konsisten kehidupannya. Ini tidak boleh dimakan. Pada kitab Imamat ya saudara. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana Tuhan mentahirkan semuanya itu. Tetapi kita belajar kitab Imamat dulu. Sebab kita akan tahu nanti kenapa Allah melarang. Kenapa Allah tidak memperbolehkan umat Israel makan atau menyentuh bangkai binatang itu. Jadi yang pertama, binatang haram itulah binatang yang memiliki cara hidup yang tidak konsisten. Karena dia bisa di darat maupun di air. Contohnya katak. Gitu. Ya. Yang kedua, sebagian binatang haram juga membahayakan. Sehingga tidak baik untuk kesehatan manusia. Misalnya apa saudara? Jangan kaget ya. Babi. Bangsa Israel sejak kitab Imamat ini disampaikan, larangan ini disampaikan. Sampai dengan sekarang ini kalau mereka masuk di dalam jemaat atau mazhab tentang Yudaisme, mereka tidak makan babi saudara. Mereka tidak makan babi. Kenapa? Karena babi itu makan segalanya. Sehingga apa? Bisa membahayakan. Ya. Entah itu kesehatan, ya, entah itu keselamatan gitu. Ini dinyatakan. Dimakan tidak boleh. Nanti kalau jadi bangkai juga disentuh juga tidak boleh. Ya, sudah bisa bayangkan bangsa Israel sampai sekarang itu yang Yudaisme tidak pernah menyantap babi. Tidak pernah menyentuh bangkai binatang yang haram itu. Kan ini tertulis saudara. Dan ini yang ditaati oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Nah mungkin saudara bertanya, Pak, tapi sekarang boleh tuh makan babi gitu ya. Beberapa kali kita ke tanah perjanjian ya ke Israel, ada saudara. Dihidangkan. Tapi kalau mereka masih Israel Yudaisme, apalagi yang ortodok ya, yang kuat, yang sangat radikal itu tidak mungkin, tidak akan menyentuh. Karena bagi mereka akan ikuti apa kata Imamat ini. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Mereka mengerti mana yang najis, mana yang tahir. Nah itu, yang pertama adalah binatang yang tidak konsisten. Yang kedua, binatang yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, masalah haram dan halal ini saudara, ini berkaitan dengan menjaga diri supaya murni dan tahir di hadapan Tuhan. Ini intinya. Menjaga diri supaya hidup, hati, ya, kehidupan kita, tubuh kita itu murni dan tahir di hadapan Tuhan. Juga menjaga diri dari ketidakmurnian hidup. Dan berbagai hal yang tidak sehat. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap anak Tuhan. Kalau kita padankan, kalau kita samakan dengan larangan binatang yang haram dan yang tidak haram, yang tahir dan yang najis ini saudara. Ini berbicara tentang apa? Menjaga tubuh kita, bait Allah, ya, di mana Allah tinggal, di mana Allah berdiam diri, supaya tetap kudus. Supaya tetap tahir, supaya tetap murni, suci, dan berkenan kepada Allah. Ini maksudnya. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau di zaman modern sekarang ini, sepertinya makanan itu ditahirkan semuanya. Ya, tidak ada yang haram dan yang dilarang, semua boleh makan. Namun masalahnya apakah itu berguna buat kita?
Di zaman perjanjian baru ini saudara, semua makanan boleh dimakan. Tapi masalahnya apakah itu berguna atau tidak? Nah sebenarnya saudara, sebenarnya kitab Imamat pasal yang ke-11 ini sedang menuntun kita untuk membawa, menjaga, merawat, memelihara hidup kita. Baik tubuh, jiwa, dan roh ini. Supaya tetap tahir di hadapan Tuhan. Ini intinya. Kalau di perjanjian baru bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Makanya dikatakan semuanya layak, semuanya tahir. Apa yang dinyatakan Allah layak dan tahir silakan dimakan. Tapi sekarang manusia harus bisa menimbang diri. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Mana yang berguna bagi kesehatan kita dan mana yang tidak berguna. Ada satu pengertian yang lebih daripada itu saudara. Misalnya begini, yang tahir dan tidak tahir. Yang layak dan yang tidak layak. Yang haram dan yang tidak haram. Bagi kita di zaman modern ini, ada berbagai gaya hidup yang tidak sesuai dengan natur Allah atau gambar Allah. Misalnya, seorang pria yang berpakaian atau berdandan ala wanita. Soalnya mungkin itu, Pak itu kan lucu-lucuan, Pak itu kan gaya hidup modern, Pak itu kan ya budaya sekarang ini. Sekarang saya tanya saudara, apakah itu natur Allah? Apakah itu mencerminkan kepribadian Allah? Ya. Berdandan seperti wanita, bersolek seperti wanita, ya. Belum lagi ada makanan yang sehat dan yang tidak sehat. Apakah itu tidak merusak tubuh? Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Sebab apa saudara? Sebab kita bertanggung jawab untuk menjaga diri. Agar hidup kita, agar apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita pergunakan, itu semuanya dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Ini arti pentingnya saudara. Ingat ya tadi ya, di ayat yang ke-44 sampai 47. Intinya, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah kata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kamu makan, yang kamu pakai, yang ada dalam tubuhmu, yang ada dalam hidupmu, harus sepadanan dengan apa yang ada padaku. Karakter Allah, sifat-sifat Allah, naturnya Allah harus tercermin dalam kehidupan kita. Makanya saya singgung tadi. Kalau ada seorang pria yang bersolek, berdandan seperti layaknya seorang wanita. Pertanyaan saya, apakah itu natur Allah? Nggak usahlah kata makanan saudara. Tentang karakter manusia ini saja. Penampilan ini saja. Apakah itu sudah mewakili sifat-sifat Allah? Atau naturnya Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang najis dan tidak najis, haram dan yang tidak haram, itu sebenarnya lebih luas lagi tentang kehidupan kita yang kita jaga tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi arti kuduslah kamu sebab aku kudus, itu hidup kita yang kita pakai, yang kita makan, yang kita pergunakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semua harus berpadanan dengan Allah. Saya ingin sedikit menyinggung tentang perjanjian baru ya saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Saudara catat baik-baik itu. Paulus bilang seperti ini kepada umat di Korintus. Segala sesuatu itu halal bagiku. Karena semua yang diciptakan Allah, ya sejak ditahirkan oleh Allah itu halal semuanya. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini pengertiannya. Kalau dulu dinyatakan halal atau haram
di perjanjian lama. Dan sekarang di perjanjian baru, segala sesuatu adalah halal bagi kita. Tetapi kita harus menjaga diri. Apakah itu penting bagiku? Sebab aku tidak mau diperhamba oleh itu. Ya, itu 1 Korintus 6 ayat 12. Ditandaskan dengan Matius 15 ayat 11. Dikatakan begini, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Artinya apa? Yang dari dalam ini. Yang dari kehidupan kita inilah. Yang akan kita keluarkan, kita ucapkan, kita lakukan, kita perbuat itu. Itu bisa menajiskan hidup kita. Penampilan kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan juga pikiran kita. Kan keluar dari hidup kita itu, saudara. Itu yang menajiskan. Makanya saya ulang sekali lagi, Allah minta kita kudus. Allah minta kita suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kalau Allah menetapkan, Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal yang kudus, lakukan. Sebab apa yang keluar dari hidup kita, itulah yang menajiskan. Bukan apa yang masuk. Ini pengertiannya, saudara. Jadi di Imamat pasal yang ke-11 ini kita mengerti sekarang. Kalau dulu tentang binatang haram dan yang halal. Kalau dulu tentang makanan yang halal dan yang haram. Tapi sekarang lebih kepada apakah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Apakah perkataan kita, tingkah laku kita berpadanan dengan Tuhan. Sebab Allah standarnya kudus dan apakah diri kita kudus di mata Tuhan. Termasuk apa yang kita makan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Dari Imamat pasal yang ke-11. Tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Tentang makanan yang tahir dan yang najis. Kami diajarkan pada zaman perjanjian lama, lewat aturan Tuhan ini bangsa Israel diatur sedemikian rupa supaya mereka tetap kedapatan tidak bercacat celah. Kalau binatang persembahannya saja tidak boleh bercacat celah. Kalau imamnya saja tidak boleh bersalah dan bercacat celah seperti Nadab dan Abihu. Maka apa yang masuk, apa yang dikonsumsi oleh manusia Israel pada waktu itu juga harus yang tidak bercacat dan bercela. Itu di perjanjian lama. Korban persembahannya harus kudus, tidak bercacat celah. Imamnya harus kudus dan tidak bercacat celah. Umatnya juga harus kudus dan tidak bercacat celah. Sempurna sekali Allah memberikan hukum-hukumnya. Tuhan berfirman, hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Artinya semua yang dilakukan, yang dipikirkan, yang keluar dari mulut bangsa Israel pada waktu itu harus benar-benar kudus, berpadanan dengan kekudusan Allah. Memang manusia tidak bisa melampaui kekudusan Allah. Tapi menjaga hidupnya tetap benar dan berkenan. Itulah kekudusan standarnya Allah. Manusia tidak bisa menyamai kekudusan Allah. Tetapi Tuhan pengen melihat manusia hidup di dalam ketaatan. Supaya hidupnya tetap berkenan pada Tuhan. Di zaman modern ini Tuhan, kami minta kekuatan daripadamu. Supaya kami menjaga hidup kami. Melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin di dalam surat Korintus, di dalam Matius mengatakan bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Mungkin berkata bahwa itu adalah semua ditahirkan, dihalalkan. Tapi apakah itu berguna buat kami? Ajar kami ya Tuhan untuk menjaga, merawat tubuh kami ini sebagai baitnya Allah. Tempat kediaman Allah. Tempat rumah Allah berdiam di dalam hidup kami.
Kami menjaga tubuh kami, menjaga kesehatan kami, apa yang kami makan, apa yang kami lakukan, semuanya biarlah sesuai dengan kehendak Allah. Tingkah laku kami sesuai dengan naturnya Allah. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memperingatkan kami supaya kami melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati mereka semua yang join di dalam Bible Study online CK7 ini. Mereka semakin mengerti sekarang. Mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan Tuhan. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.